Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita mengucapkan alhamdulillah dan juga di akhir kita mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi utusannya, untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, qaulan wa fi'lan, baik itu ucapan ataupun tindakan, zahiran wa batinan, baik itu ajaran yang bersifat lahiriah ataupun yang bersifat batiniah. Semoga kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Rajab, kita akan melanjutkan, ini sudah sampai pada bab yang ke-35. Jadi kitab ini isinya sampai bab ke-40, Mas Agung. Ini sudah sampai 35, berarti kurang 5 bab lagi. Mudah-mudahan diberi karunia oleh Allah ilmu yang barokah, manfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis wa thalathun. Bab yang ke-35 fi fadilatil iqlal, yaitu tentang keutamaan menyedikitkan minadhahki, dari tertawa. Qala Nabi, qala bersabda an-Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratul dhahki, banyak tertawa itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Ini konteksnya adalah kasroh. Kasroh itu banyak, berarti over. Ya, banyak itu berarti ya sedikit menangisnya, sedikit zikirnya. Sebab biasanya orang tertawa itu, apalagi kalau terbahak-bahak itu, biasanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada akhirat. Makanya kasratul dhahki, banyak tertawanya, itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Mematikan hati di sini maksudnya adalah mematikan keimanan dalam hati, mematikan zikir dalam hati, mematikan ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat akhirat. Makanya Hadratus Syekh Imam Ghazali menjelaskan tumitul qalba, mematikan hati di sini karena orang tertawa itu pasti ghiflah. Ghiflah itu lupa Allah, lupa akhirat. Lupa uh, bahwa zikir kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tertawa, khususnya tertawa terbahak-bahak, nanti ada penjelasannya ya. Sebab tertawa itu ada dua, ada tertawa yang tercela, ada tertawa yang tidak tercela atau terpuji. Jadi nanti ada syarahnya. Kalau tertawa terpuji itu misalnya tertawa yang menyenangkan orang lain, yang tidak menjadikan dia ghiflah, tetapi tetap berusaha untuk berjalan tertawa dalam
bingkai syariat. Maksudnya tidak sampai mendatangkan kebatilan, tidak sampai menyakiti orang dan lain sebagainya. Tapi justru tertawanya bisa menjadikan dia itu menyenangkan orang lain atau menjadikan dirinya itu keluar dari kesusahan dan lain sebagainya. Itu adalah tertawa yang disukai oleh Allah. Kalau tertawa yang tidak disukai, yang dibenci, itu tertawa yang bisa mendatangkan orang lain sakit hati atau menertawai orang lain atau membicarakan keburukan kemudian orang lain jadi tertawa dan lain sebagainya. Tapi yang pasti Rasulullah dawuh kasratul dhahki, banyak tertawanya itu tumitul kolba, bisa mematikan hati. Dan ini memang kalau kita amati pada diri kita sendiri utamanya, bukan orang lain ya. Kalau orang lain kan kita nggak tahu isi hatinya, yang tahu kan kita sendiri. Ketika kita banyak tertawa, apalagi dengan tertawanya terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, itu memang setelah itu apa ya, zikir itu pasti lupa Allah itu yang Ustaz rasakan, pasti lupa Allah, itu yang Ustaz rasakan. Tapi kalau tertawanya itu tersenyum, kemudian tidak sampai terbahak-bahak, tersenyum, kemudian itu nanti tetap bisa zikir kepada Allah, ya tetap bisa menyanjung Allah Subhanahu wa taala, melihat keindahan Allah, melihat jamalnya Allah, melihat kelembutannya Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau tertawanya itu terbahak-bahak ya, dan lain sebagainya, itu bisa mematikan hati dari apa ya, dari melihat keagungannya Gusti Allah, dari menyanjung Allah, dari keimanan dan lain sebagainya. Makanya disedikitkan ya, tidak terlalu over. Yang dilarang oleh Allah adalah overnya itu. Israf ya, israf itu apapun nggak boleh. Makan dan minum pun kalau israf nggak boleh. Ya, kalau israf. Tertawa juga seperti itu. Kalau tertawa itu israf, israf itu berlebih-lebihan, itu juga tidak boleh. Karena apa ya? Karena bisa mematikan hati ini. Hadis yang kedua, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahku fil masjidi, tertawa di dalam masjid, dulmatun adalah atau menyebabkan kegelapan fil qabri di dalam kubur. Ini kita semuanya secara tidak langsung oleh Rasulullah dilarang untuk tertawa di dalam masjid. Tertawa di sini adalah tertawa terbahak-bahak. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis yang lain, Rasulullah itu ya sering tertawa di masjid, tapi tertawanya Rasulullah itu tertawa yang tidak sampai terbahak-bahak. Tertawa yang tersenyum, kemudian tertawa yang ya ya itulah tidak sampai israf ya, tidak sampai suaranya itu ngakak ibaratnya. Jadi yang dilarang Allahku di sini adalah kohkohatan, tertawa yang terbahak-bahak sampai mengurangi kewibawaan dia, sampai apa istilahnya ya, itu israf lah ibaratnya. Makanya diusahakan di masjid tempat untuk zikir kepada Allah, jangan sampai di masjid malah dipakai tempat untuk tertawa atau untuk melakukan sesuatu yang justru menjauhkan kita dari ingat Allah, menjauhkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumahnya Allah, tempat untuk takarub kepada Allah, tempat untuk bersujud kepada Allah, tempat untuk bermunajah kepada Allah, tempat untuk memuliakan Allah dan lain sebagainya. Jangan sampai masjid digunakan untuk tertawa-tertawa sehingga menyebabkan orang malah lupa Allah, lupa akhirat, menyebabkan orang malah melecehkan masjid itu seakan-akan tidak ada bedanya antara masjid dengan tempat-tempat hiburan lainnya. Makanya andai kata tertawa di masjid, maka diusahakan tertawanya tidak sampai terbahak-bahak, tertawanya tidak sampai israf, tetapi tertawa yang tadi yang disukai oleh Allah. Apa itu? Misalnya tertawa yang menjadikan kaum muslimin itu senang ya, tidak sampai menjadikan kaum muslimin senang, tidak sedih, tapi tertawanya tidak sampai menjadikan orang yang tertawa itu sampai terbahak-bahak. Jadi tertawa yang disukai oleh Allah. Itu tertawa yang mengungkapkan kegembiraan karena syukur kepada Allah, atau tertawa yang disukai lah, ibaratnya seperti itu. Makanya tetap saja meskipun demikian jangan sampai tertawa terbahak-bahak yang menjadikan masjid itu terkurangi ya, terkurangi apanya itu muruahnya, terkurangi wibawanya masjid itu, jangan sampai.
Ini. Jadi Rasulullah dawuh adhahku fil masjid, tertawa di dalam masjid itu menyebabkan zulmah kegelapan di dalam kubur. Kenapa kok menyebabkan zulmah kegelapan? Ya karena orang tertawa, sekali lagi tertawa itu melalaikan manusia dari ingat Allah, ingat akhirat, melalaikan. Biasanya itu seperti itu. Atau tertawa yang dawuhnya Hadratus Syekh Imam Ghazali, tertawa yang menyakiti manusia. Jadi tertawa itu bisa menertawakan orang lain dan itu menyakiti orang yang tertawai, atau juga tertawa karena suatu kebatilan, ya suatu kebatilan, misalnya saja dengan apa itu berkata kotor dan sebagainya, kemudian juga menjadikan orang lain itu menjadi tertawa. Makanya tertawa yang seperti ini dan juga hal-hal yang menyebabkan tertawa seperti ini dalam masjid itu termasuk dzulmatun fil qabri, yaitu mendatangkan kegelapan di dalam kubur nanti. Ya, makanya kita berusaha untuk menghidupkan masjid, ya tidak menggelapkan masjid tapi menghidupkan masjid dengan cara banyak zikir, banyak untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tertawa, diusahakan tertawa yang disyariatkan oleh Allah, tertawa yang terpuji, ya, yang terpuji, tertawa yang mendapatkan pahala, yang mendatangkan pahala, bukan tertawa yang mendatangkan dosa. Kemudian hadis yang ketiga, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dohika, man barang siapa dohika yang tertawa kohkohatan, terbahak-bahak. Ya, jadi yang di atas tadi itu tertawa itu ya maksudnya tertawa yang berbahak-bahak itu ya sampai kadang-kadang sampai ya terbahak-bahak itulah. Kohkohatan itu tertawa sing nemen. Ya, jadi isrof, nemen tertawanya itu sampai kadang-kadang tuh perut kaku ya, saking saking ngakaknya itu luar biasa ya ini, sampai perut kaku kadang-kadang seperti itu namanya kohkoha, wah misalnya ya, namanya kohkoha. Makanya kalau tertawa di masjid jangan yang seperti itu ya, yang jangan ya wah dan lain sebagainya. Mamduhika barang siapa yang tertawa kohkohatan, ya, dengan terbahak-bahak, fakot nasiyah, maka dia yang tertawa terbahak-bahak tersebut telah melupakan baban satu pintu minal ilmi, dari ilmu. Sebab apa? Sebab dengan tertawa itu dia akan melupakan satu ilmu, melupakan, yaitu melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melupakan apa saja. Bahkan tertawa yang terlalu over, terbahak-bahak itu bisa menghilangkan akal kadang-kadang itu. Ketika bercanda terlalu, ya bercanda kok terlalu, kemudian tertawa terbahak-bahak itu kadang-kadang nggak terasa. Mulut kita kadang-kadang itu mengatakan sesuatu yang salah, kadang-kadang juga menyakiti orang, kadang-kadang sering kepresetnya, ibaratnya sering kepresetnya, bisa menghilangkan akal. Ya, ya kalau coba kalau ya Ustadz ini kan berbicara kan pengalaman ya, dulu-dulu itu ketika dengan teman kemudian los ya, tertawa dengan terbahak-bahak, cerita ngalor ngidul itu, setelah setelah Ustadz amati itu ya di dalam tertawa yang terbahak-bahak itu banyak mengandung hal-hal yang sifatnya itu ya kurang kurang baik, ya kurang baik. Jadi jadi bisa melupakan baban minal ilmi, satu bab dari ilmu, ya. Apa itu ya, ilmu yang bermanfaat, karena lupa wis gak bedane meneh, ibaratnya wong nek tertawa terbahak wis gak bedane mana orang yang berilmu mana orang bodoh, itu gak bedane. Jadi jadi wis orang yang alim seperti orang bodoh ya, seperti itu kalau tertawa terbahak-bahak kemudian sampai melupakan segala sesuatu. Ya ini masalahnya ya, Ustadz dulu pernah mengalami ya ketika bertemu dengan kawan gitu. Kadang-kadang kalau sudah kumpul dalam satu majelis, kemudian los ya, tertawanya terbahak-bahak los, kadang-kadang cerita sing ini sebuah pengalaman saja untuk pelajaran untuk kita semuanya, khususnya untuk Ustadz sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan semuanya. Amin Allahumma amin. Kemudian hadis yang keempat, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dohika, man barang siapa dohika yang tertawa kohkohatan, terbahak-bahak, fakot maja, maka dia benar-benar telah memuntahkan minal akli, dari akalnya, majatan sekali muntahan. Ya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi tertawa terbahak-bahak itu bisa menyebabkan seseorang itu kadang-kadang hilang ingatan, hilang lupa daratan lah.
Makanya di sini diibaratkan telah memuntahkan akalnya dalam sekali muntahan. Akali koyo-koyo juga berfungsi menah ya. Kalau sudah over itu tertawa over itu sudah kadang-kadang sudah lupa, kayak kayak nggak punya akal ya, kayak nggak punya akal tuh kadang-kadang. Saking tertawa terbahak-bahak itu ya, jadi bukan hanya dari sisi pikiran sama hati ya, kadang-kadang perbuatannya juga kadang-kadang itu sudah di luar nalar ya, kadang-kadang sampai gebiok-gebiok, gepuk-gepuk tanah, gepuk-gepuk apa-apa saking saking terbahak-bahaknya tuh kadang-kadang. Makanya kita diperingatkan oleh Rasulullah boleh tertawa, tetapi jangan sampai tertawa kita tuh over ya, jangan sampai terbahak-bahak, jangan sampai israf, jangan sampai menjadikan kita ghiflah, lupa kepada Allah, lupa akhirat, lupa tentang sikap santun, sikap tenang dan lain sebagainya. Hadis yang kelima, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa dhahika yang tertawa kathiron banyak, yang banyak tertawa. Wah, kayak guyu ya mendino ya kok kayak nggak ada hari tanpa tertawa yang banyak. Ya, kita kan jarang ya tertawa kan kadang-kadang ya, kadang-kadang tertawa. Itu sebagai ungkapan rasa suka dalam hati itu nggak apa-apa ya, mengekspresikan rasa suka dalam hati, rasa senang, menyenangkan orang lain, kemudian hal-hal yang sifatnya positif lainnya. Tapi kalau tertawa yang sifatnya tuh negatif dan lain sebagainya, apalagi banyak tertawa di dunia ini, apa yang terjadi baka kathiran fil akhirah, dia akan banyak menangis di akhirat. Sebab apa? Sebab banyak melupakan akhirat. Ini sesuai dengan hadisnya Nabi yang lain, uh, bahwa ketika Rasulullah dawuh di hadapan para sahabat, andai kalian mengetahui apa yang saya lihat, melihat apa yang saya lihat, kondisi surga dan neraka, maka kalian akan sedikit menangis dan kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Bahkan dalam hadis yang lain, andai kata kalian melihat apa yang saya lihat di neraka, kalian semuanya tidak akan merasakan nikmatnya hubungan suami istri. Sampai-sampai seperti itu. Karena saking pedihnya siksa kubur itu. Siksa akhirat, siksa neraka saking pedihnya. Saking pedihnya. Maka sampai-sampai Rasulullah mengabarkan seperti itu. Andai kalian melihat apa yang saya lihat. Karena memang oleh Allah dibukakan Rasulullah itu. Sehingga Rasulullah itu muka syafah. Bisa melihat surga, bisa melihat neraka Rasulullah itu. Ya, beda dengan kita ya. Kalau kita kan iman ya, iman meyakini dalam hati meskipun mata tidak melihat. Tapi kalau Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, betul-betul diperlihatkan, apalagi ketika Isra Mi'raj itu ya, diperlihatkan siapa saja yang masuk neraka itu diperlihatkan semuanya. Makanya Rasulullah jawab, andai kata kalian semuanya melihat apa yang saya lihat, nih saya kalian semuanya akan sedikit sekali tertawa, banyak menangis, ya menangisi kesalahan dan lain sebagainya yang menjadikan orang itu bisa masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya siapa yang banyak tertawanya di dunia ini ya banyak tertawanya, maka kathiran fil akhirah, dia akan banyak menangis di akhirat nanti, akan menyesali ya kenapa waktunya habis hanya untuk merumpi saja, hanya untuk tertawa-tertawa saja, kenapa waktunya tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat dan lain sebagainya. Ya, waktu banyak terbuang, kenapa harus dipakai untuk laguun ya, untuk bermain-main, untuk sendaguro saja. Ya, kenapa tidak digunakan untuk baca Al-Quran? Ya, setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Alif lam mim berarti ada 3 huruf, berarti ada 30 kebaikan. Ada 30 malaikat, 30 kebaikan. Kenapa tidak digunakan? Misalnya seperti itu. Dia akan menangis, akan menyesal. Jadi menangis di sini adalah akan menyesali. Kenapa waktu-waktu di dunia banyak digunakan untuk tertawa-tertawa saja? Kenapa tidak digunakan untuk muhasabah? Untuk introspeksi, kenapa tidak digunakan untuk sholat, kenapa tidak digunakan untuk tafakur, kenapa tidak digunakan untuk baca Al-Quran, untuk mendengarkan tartil dan lain sebagainya. Tapi kenapa dipakai untuk tertawa-tertawa saja di sini maksudnya. Jadi nanti akan banyak menangis karena menyesali, ya menyesali. Dan ini juga di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya. Jadi nanti orang-orang yang seperti itu akan menyesal sehingga pengen dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki amalnya dan lain sebagainya. Makanya uh, jangan sampai kita
banyak sekali tertawanya, banyak sekali bermain-mainnya di dunia itu, sehingga melupakan Allah, melupakan akhirat dan lain sebagainya. Hadis yang keenam, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhahika, barang siapa yang tertawa kohkohatan secara terbahak-bahak, ya, tertawa secara terbahak-bahak, la'ana maka akan melaknati, akan membenci, ya, maksudnya akan membenci, akan melaknati al-jabbaru. Al-jabbar itu salah satu sifat atau asmaul husnanya Allah yang maha perkasa. Jadi sangat dibenci oleh Allah ketawa yang kohkohah, yang terbahak-bahak, ya, ketawa yang over, ketawa yang sampai melupakan ingatan, sampai melupakan akal kadang-kadang, ya, yang sampai menghilangkan akal, tertawa yang dan ini makanya tadi sudah jelaskan, ya, tertawa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhahika, dan barang siapa yang tertawa kathiron, banyak, yang over, yang banyak tertawanya, istahaqqa bi annar, maka neraka itu berhak atas dirinya. Ya, karena dia banyak sekali melupakan Allah, banyak melupakan akhirat, waktunya banyak terbuang, apalagi kalau sudah tertawa itu kadang-kadang menyakiti orang lain, kadang berkata kotor, hati menjadi keras. Orang banyak tertawa itu hati menjadi keras loh. Ya, pokoknya tertawanya tertawa yang main-main loh, ya. Kecuali kalau tertawanya itu menyenangkan orang, tertawa gembira karena mendapatkan rahmat Allah dan lain sebagainya, itu beda lagi. Kalau tertawa sudah tertawa yang sifatnya terbahak-bahak, yang la'abun walahbun, ya, yang bermain senda-senda gurau, itu ya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita di dalam tertawa itu kadang-kadang mendatangkan dosa kepada kita. Makanya istahaqqa bihi annar, banyak tertawanya maka kemungkinan terpelesetnya itu juga akan semakin banyak sehingga menjadikan orang itu masuk ke dalam api neraka. Hadis yang ketujuh, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man katsura dhahkuhu, barang siapa yang banyak banyak tertawanya, katsura khata'uhu, maka akan banyak salahnya, yang tadi sudah saya jelaskan. Semakin banyak tertawa, apalagi kalau sudah bercanda, ya, bercanda gurau, bersendau gurau yang kebablasan ibaratnya, ya, yang kebablasan. Kadang-kadang itu banyak salahnya, ya, kesalahan-kesalahannya nanti akan banyak sekali. Khususnya ya ghiflah tadi itu. Dan memang betul orang kalau sudah tertawa terbahak, kalau sudah seperti itu hati itu keuras. Ya. Setelah itu baru nyesel, ya, setelah itu baru nyesel. Ketika nyesel baru diganti dengan zikir kepada Allah, ya, baru gembuk lagi hatinya. Itu yang Ustaz terasakan. Jadi kalau sudah kadang ada sudah tertawa lepas itu rasanya keras hati itu, ya, di dalam hati ini untuk zikir sulit, keras sekali. Digembukkan lagi dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah, dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kalau sudah terasa hati itu sudah keras itu, yaitu caranya digembukkan lagi, disuburkan lagi hatinya agar agar subur dalam menyanjung Allah dengan apa? Dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya kadang-kadang ya begitu, Pak, sambil tidur-tiduran kadang-kadang, ya, ada orang tuh sambil tidur-tiduran tuh la ilaha illallah, atau dengan la ilaha illallah yang dari thariqah yang saya ikuti, ya, la ilaha illallah. Jadi seperti itu, atau dengan istighfar, ya, astagfirullahaladzim, itu juga bisa menyuburkan hati, bisa menggembukkan hati, hati tidak menjadi keras. Karena kenapa? Ya tadi itu tertawa yang over yang menjadikan seseorang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedelapan, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man katsura dhahkuhu, siapa yang banyak tertawanya, yastakhifu bihin nas, maka orang-orang akan meremehkannya. Ini juga yang didawuhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa orang kalau terlalu banyak tertawa itu akan hilang wibawanya. Ya. Misalnya ada seorang pimpinan kok tertawa terbahak-bahak di hadapan bawahannya dan over, itu akan mengurangi wibawanya, akan mengurangi kehormatannya. Padahal seorang pemimpin itu harus berwibawa, wajib berwibawa itu, agar ditaati oleh bawahannya. Ya, dalam rangka agar ditaati, agar tidak diremehkan, agar apa yang diinstruksikan itu dijalankan oleh bawahannya dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum.
maka hendaklah seorang pemimpin mengurangi ya, apalagi kalau di hadapan jamaahnya atau di hadapan bawahan-bawahannya. Kalau bisa dikurangi, ya, jangan sampai tertawa, terbahak-bahak dan sebagainya. Itu bisa menghilangkan muruah, bisa menghilangkan kehormatan, bisa mengurangi wibawa. Dan ini yang dipesankan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau buahnya tertawa, apalagi terbahak-bahak, itu bisa menghilangkan wibawa, bisa menghilangkan karisma, dan itu padahal dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kewibawaan, karisma itu sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Ya agar makmumnya itu ikut. Ya kalau pemimpin tidak wibawa, pemimpin tidak karisma, ya bagaimana makmumnya mau ikut? Berarti seperti itu ya. Makanya karisma wibawa itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Salah satu di antara untuk menjaga karisma, menjaga wibawa, salah satunya adalah jangan terlalu banyak tertawa, khususnya di hadapan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita. Kemudian hadis yang ke-9, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama, barang siapa yang berbicara bi kalimatin dengan kalimat, di sini disyarai oleh ulama, kalimat di sini adalah kalimat kebatilan ya. Kalimat yang mendatangkan orang lain itu sakit hati, kalimat yang bisa menggunjing orang lain, misalnya ada orang lain misalnya ya melakukan kesalahan kemudian kita 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 rekam kembali ya kita ulangi kembali tujuannya untuk menertawakan ya kayak kasus kemarin itu ya dengan tujuan untuk menertawakan diulang-ulang lagi menertawakan tujuannya untuk melecehkan untuk menghina dan lain sebagainya itu kalimat yang dimaksud dalam hadis itu seperti itu yang dijelaskan oleh termasuk yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya dan oleh para ulama. Jadi yang dimaksud dengan mantakallama barang siapa yang berbicara di kalimatin dengan satu kalimat, kalimat di sini adalah kebatilan, ya bukan kebenaran. Kalau kebenaran nggak apa-apa. Rasulullah juga sering kok tertawa itu, ya. Tapi tertawanya tidak terbahak-bahak ya, paling hanya ibtisam, tersenyum. Kalaupun kalaupun itu tidak, kalaupun tidak tersenyum tertawa itu tidak sampai suaranya sampai tinggi Rasulullah itu. Ya kelihatan gigi geramnya kelihatan tertawa itu, mereka kan terbuka kelihatan, tetapi tidak sampai menjatuhkan kewibawaan dan karisma Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat di sini adalah kebatilan dan lain sebagainya. Hatta yatahaka biha julasahu sampai orang-orang yang duduk itu tertawa karena kalimat itu. Jadi ngelucu. Tapi ngelucunya ini dengan menggunakan lucuan yang batil, ya, lucuan yang bisa menyakiti orang lain, lucuan yang bisa menghina orang lain. Makanya kalau ngelucu jangan lucu yang seperti ini ya. Lucu yang menuju kebatilan, lucu yang istilahnya yang menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Azabahullah. Maka Allah akan menyiksanya finar dalam neraka. Ya karena di dalamnya banyak kebatilan-kebatilan itu. Ya. Makanya diusahakan kalau kita misalnya sedang bersendaguro dengan teman kita, dengan sahabat kita, usahakan jangan sampai di dalam sendaguro itu menyakiti orang lain atau menghina orang lain atau mendatangkan kita menertawakan orang lain ya menertawakan orang lain. Makanya tetap berusaha uh, bersendaguro tetapi masih dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersendaguro yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan istilahnya pahala ya. Jadi yang bersendaguro yang menyenangkan orang lain, kemudian juga seperti ketika kita lama gak ketemu dengan kawan ya, ketemu dengan kawan kemudian bergurau, tapi kalau guraunya kan menyenangkan itu, senang ya ekspresi apa yang ada dalam hati diekspresikan. Ya. Kadang seperti itu sambil tersenyum, sambil merangkul dan lain sebagainya. Itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disukai. Tapi kalau sudah tertawa yang terbahak sampai lupa daratan, sampai menyakiti orang lain, sampai menghina orang lain, sampai dengan mengumpat dan lain sebagainya, sampai hilang akalnya, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang terakhir waqala alaihi salam waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkul ambia tertawanya para nabi itu tabassumun yaitu dengan tersenyum ini tertawanya para nabi itu tidak sampai terbahak-bahak ya
ya tersenyum lah ya, meskipun ada suaranya juga, tapi juga tertawa suaranya itu apa itu tertawanya itu bukan yang sampai sampai seperti itu enggak, tapi tersenyum ya, tersenyum atau mengeluarkan suara tapi tidak sampai terbahak-bahak ya, jadi menjadikan orang lain itu juga senang. Kalau kita kan cerita, kalau orang lain tertawa atau tersenyum itu kan yang cerita senang. Misalnya Ustadz seperti ini ya misalnya. Kemudian ketika ngomong dengan seseorang, kok seseorang tuh bisa tertawa, bisa senang, itu kan Ustadz ikut senang juga. Jadi kadang tertawa kita itu menyenangkan orang lain. Justru kalau kita ngomong dengan orang lain, orangnya nggak tertawa sama sekali ya, merengut saja, itu kadang juga kita nggak enjoy gitu loh. Kita nggak enjoy kadang-kadang, menjadikan kalut dan lain sebagainya, tidak rileks. Justru kalau rileks itu kalau ada tersenyum, ada tertawa kecil ya, bukan terbahak-bahak tapi tertawa kecil, itu bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, menyenangkan orang lain dan sebagainya. Ini jadi wahkul ambiyah tabasumun. Jadi tertawanya para nabi itu ya dengan tersenyum itu. Sering Rasulullah tuh sering tersenyum, kemudian tertawa tapi tidak sampai terbahak-bahak. Kalaupun cerita lucu, kalau Kanjeng Nabi itu tidak pernah bohong, meskipun lucu itu. Jadi Rasulullah ya sering tertawa atau cerita lucu dengan para sahabatnya itu sering. Tapi ceritanya Rasulullah tidak pernah kadzib, tidak pernah bohong, tidak pernah ngada-ngada. Kalau kita kan masih sering ngada-ngada ya. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah ngada-ngada, memang real, ya real. Itu Rasulullah itu seperti itu. Karena memang Rasulullah itu sifatnya sidik, pasti benar apa yang diucapkan itu. Meskipun tertawa itu pasti benar. Makanya disebutkan dalam hadis itu Kanjeng Nabi itu meskipun bercanda tapi bercandanya benar, bukan bercanda yang bohong, bukan, tapi bercandanya bercanda benar. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wadahku syaiton, dan tertawanya setan. Makanya ini kita hindari ya, koh-koha. Tertawanya setan itu koh-kohatun, dengan terbahak-bahak. Ya, makanya kadang-kadang kalau film-film Mak Lampir itu mesti hihihi ya, seperti itu ya. Jangan sampai lah kita tertawa seperti kuntilanak ya. Kalau kuntilanak tertawanya kan seperti itu ya. Hihihi. Jadi jangan sampai kita tertawa seperti tertawanya kuntilanak. Jangan sampai tertawa seperti tertawanya setan ya. Jangan sampai. Tapi berusaha untuk tabassum, berusaha untuk tertawa yang sopan, tertawa yang santun, tertawa yang tidak sampai menghilangkan wibawa kita, menghilangkan kehormatan kita dan lain sebagainya. Ini mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait masalah menyedikitkan tertawa. Saya kembalikan kepada Mas Agung. Iya, matur nuwun sangat Ustadz atas pemaparan dari 10 hadis dalam bab keutamaan mengurangi tertawa ini. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya, berdiskusi, atau menanyakan hal yang lain, dipersilakan monggo secara langsung atau melalui kolom chat. Mungkin kalau dari kami izin bertanya juga Ustaz, bahwa eh, salah satu hadis Nabi yang pernah disampaikan oleh beberapa ulama termasuk termasuk Gus Bahak, bahwa hadisnya seperti ini ya. Jadi kalau diterjemahkan, sesungguhnya salah satu kaum pilihan dari umatku Rasulullah adalah mereka yang tertawa dengan keras karena luasnya rahmat Allah dan menangis saat menyendiri karena takut akan siksanya Allah. Mohon untuk mungkin ada penjelasan dari hadis ini karena sepertinya kok berbanding terbalik dengan apa yang sampaikan dalam hadis yang lain, bahwa pertama dapat mengeraskan hati. Gimana tuh Nus? Nah ya, kalau kita belajar usul fikih itu ada namanya makosid. Makosid itu tujuannya Mas Agung. Tujuannya. Jadi kalau memang tertawa, dia itu tertawanya keras-keras di sini tidak terbahak-bahak loh ya, tidak sampai mendatangkan dia itu lupa kepada Allah. Tapi kalau tertawa dengan mendatangkan dia ingat Allah, tadi kan sudah disebutkan dalam hadis yang Mas Agung sampaikan ya. Karena ingat rahmatnya Allah, berarti ingat Allah. Kalau tertawa yang terbahak-bahak itu tidak ingat, itu pengalaman saya. Atau kalau pengalaman orang lain. Saya kira dua hadis ini tidak bertentangan karena tertawa yang keras tadi yang disampaikan dari Mas Agung tadi tidak menjadikan orang lupa kepada Allah. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah tertawa yang bisa menjadikan orang hiflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sudah saya sebutkan ada tertawa yang
baik, ada tertawa yang kurang baik. Tapi hampir rata-rata tertawa yang keras justru itu malah kadang-kadang pokoknya yang over lah ya, kadang-kadang malah menjadikan kita lupa. Itu pengalaman saya. Ya, kecuali kalau tertawanya tertawa yang menjadikan dia ingat rahmatnya Allah, ingat kasih sayangnya Allah. Tapi sangat jarang sekali Mas aku, sangat jarang. Sangat jarang tertawa yang terbahak-bahak kemudian kita ingat rahmatnya Allah, jarang. Jarang sekali. Itu pengalaman yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau memang tertawa keras tapi tidak sampai terbahak-bahak loh ya. Memang terbahak-bahak ini memang jelek nih di mana-mana, hampir di mana-mana jelek terbahak-bahak itu. Nih, kalau sampai tertawa itu menjadikan orang itu ingat Allah, ya. Ingat Allah, ingat rahmatnya, ingat kasih sayangnya, ya bagus-bagus saja. Cuman secara praktek itu jarang, jarang sekali. Tertawa terbahak kemudian ingat Allah itu jarang. Rata-rata ya tersenyum, itu ingat Allah itu yang sering saya terasakan ya. Justru kalau kita tersenyum, kemudian tertawanya kecil, tidak sampai terbahak, tidak sampai keras sekali itu, justru malah menyanjung Allah Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, malah seperti itu. Jadi saya kira dua hadis ini tidak kontradiksi atau dalam bahasa hadis itu namanya hadis yang ta'arud, ta'arud itu kontradiksi tidak, tapi andai kata kontradiksi dulu kalau nggak salah awal-awal kita ngaji sudah saya jelaskan ya. Memang kadang-kadang secara lafadz hadis itu bisa kontradiksi. Kontradiksi itu berlawanan. Lah bagaimana ketika ada hadis yang kontradiksi, satu hadis menjelaskan A, misalnya hadis menjelaskan B, kontradiksi. Maka langkah yang pertama adalah tajamu, menyatukan. Ya, menyatukan. Jadi yang saya jelaskan tadi adalah dalam rangka tajamu, menyatukan. Jadi yang satu tertawa keras tetapi ingat rahmatnya Allah. Ya, di sini tertawa keras tidak ingat Allah Subhanahu wa taala atau ghiflah. Ya, dan berarti ada perkecualian jika memang dia tertawa keras kok ingat kasih sayangnya Allah ya nggak apa-apa. Karena inti makosidnya adalah ingat Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan ghiflah gitu loh. Kemudian juga tertawanya tidak dalam hal kebatilan dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah at-tajamu. At-tajamu itu mengkompromikan. Jadi dua-duanya hadis diambil tetapi yang disatukan adalah maknanya, makosidnya ya, makosidnya atau tujuannya. Jadi itu langkah yang pertama. Jadi ada jemuk kalau terjadi at-ta'arud, terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Dan ini sering terjadi Mas Agung dalam hadis itu. Secara lafadz ya, secara lafadz kadang-kadang kontradiksi. Padahal ya sebenarnya tidak kontradiksi. Sebenarnya tidak kontradiksi. Kadang-kadang kan ada asbabul wurud dan lain sebagainya itu ya sebab-sebab Rasulullah kok mengatakan seperti ini dan lain sebagainya. Makanya perlu dikaji. Jika tidak bisa tajamu, tidak bisa dikompromikan antara dua hadis yang kontradiksi tadi, langkah yang kedua apa? At-tarjih. At-tarjih itu mengambil yang paling kuat. Mana hadis yang paling kuat? Jika hadis A misalnya sahih, hadis B dhaif, maka wajib mengambil hadis A. Jika hadis A itu sahih, hadis B hasan, kok kontradiksi, maka wajib mengambil hadis yang sahih. Jika hadis A itu hasan, hadis B dhaif, wajib mengambil hadis hasan. Jika hadis A itu sahih, hadis B juga sahih, tapi kok kontradiksi. Padahal sama-sama sahihnya, dilihat perawinya. Jika A itu perawinya lebih banyak, B perawinya lebih sedikit, mengambil yang A. Jadi at-tarjih itu mengambil yang paling kuat, yang paling kuat. Kalau nggak bisa bagaimana? Karena mungkin sama-sama kuatnya. Maka langkah yang ketiga adalah at-taufik. At-taufik itu memilih salah satu. Memilih salah satu. Karena mau ditajamukkan ya nggak bisa, mau dikompromikan ya nggak bisa, mau ditarjih, mau diambil yang paling kuat ya nggak bisa. Ya maka at-tajamuk, memilih salah satu saja. Diambil saja salah satu. Ya, misalnya kayak tadi, ini ternyata kuat hati yang disampaikan Mas Agung tadi juga kuat misalnya, nggak mungkin dikompromikan ini. Kalau menurut saya bisa dikompromikan ya, tapi kalau menurut orang lain mungkin nggak bisa dikompromikan, maka bisa atarji, diambil mana yang paling kuat hadis itu, mana yang paling kuat dari sisi kualitas dan kuantitasnya, mana yang paling kuat. Jika tidak bisa, maka langkah yang ketiga adalah atau fik memilih salah satu. Oh, aku tak coba hadis ini baik misalnya. Oh, saya tak ambil hadis ini. Ini cocok untuk saya. Oh, ini nggak cocok untuk saya. Bisa seperti itu. Jika memang tidak mungkin ya, langkah yang pertama sama yang kedua. Kemudian kalau nggak bisa masih masih Taufik juga nggak bisa karena mungkin sama-sama doifnya ya atau mungkin sama-sama tidak rasionalnya dan sebagainya. Maka langkah yang terakhir adalah
at-tawakuf. Tawakuf itu wis gak jupo luru-luru nih. Tawakuf itu berhenti, maksudnya nggak ngambil dua-duanya. Itu namanya tawakuf. Itu langkah terakhir jika terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi bisa melakukan 4 hal ya jika kontradiksi. Yang pertama dikompromikan dua hadis yang seakan-akan kontradiksi padahal tidak kontradiksi. Dan ini yang saya jumpai apa yang Mas Agung sampaikan tadi karena saya menangkapnya karena melihat rahmatnya Allah itu yang saya tangkap. Kemudian yang kedua, kalau nggak bisa tajamu adalah tarjih mengambil yang paling kuat. Kalau nggak bisa adalah taufik memilih salah satu. Kalau nggak bisa tawakuf berhenti. Maksudnya tidak mengambil dua-duanya. Itu Mas Agung. Iya, Matono sangat Ustaz Ki. Mungkin kalau kami boleh komentar juga dalam konteks yang kami tanyakan tadi, mungkin lebih berkaitan dengan ini ya, untuk pribadi menerima takdir begitu ya. Misalkan kalau nggak punya apa nggak punya uang ya tetap tetap happy aja gitu ketika dimarahi sama istri gitu ya tetap happy tetap tetap ada melihat hal positif bahwa ini suatu rahmat dari Allah. Ngoten nggih. Kemudian Ya, hadis tersebut kan juga diakhiri dengan ketika sendirian dia menangis karena takut akan siksaan Allah. Jadi memang tidak yang hatinya mati karena sering ketawa begitu ya Ustaz. Tapi uh, ketawanya karena sangat positif dalam menilai hidup ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan selalu positif gitu. Baik itu yang baik menurut dia ataupun yang tidak baik menurut dia. Menawi ngoten nggih. ya, ya, Terus kemudian kalau yang berkaitan dengan apa ini tadi tidak boleh tertawa di masjid ya Ustaz. Nah, ya. sedangkan beberapa kali saya juga mengikuti kajian atau tausiah ngoten nggih dan ustadznya itu memang eh, apa ini eh, Lucu. dalam penyampaiannya itu bagus ya. Artinya membuat ger para jamaahnya demi untuk menyampaikan suatu ilmu biar tidak ngantuk ngoten nggih atau biar tidak terlalu sepaneng serius ngoten. Dan itu beberapa kali ya sepertinya cukup efektif nih. Kalau kita lihat ya ada Ustadz Das Atif mungkin ya kalau di Makassar itu kan penyampaiannya lucu gitu ya. Tapi itu kan ada ilmu yang disampaikan. Itu bagaimana ya Ustaz? Mungkin sekaligus juga kalau saat ini ada profesi stand up comedian ya. Yang itu memang dia tujuannya dia bekerja adalah membuat orang lain tertawa ngoten nggih. Karena dia dibayar untuk membuat orang lain tertawa. Bahkan kadang dia membuat tertawaan yang yaitu kayak roasting seseorang dengan apa kesalahannya dia tapi dibuat dia lucu. Kalau di media sosial kan juga sering ya. Apalagi di saat-saat ini kan membahas apa capres satu, capres dua, capres tiga masing-masingnya dengan kelucuannya ngoten gitu. Nah, itu kan juga membahas hal yang berkaitan dengan orang lain. Itu bagaimana guys? Tenun. Ini ya, kita ketika memahami satu hadis itu tidak bisa hanya mengambil satu hadis, tapi harus juga melihat hadis-hadis yang lain. Jadi ketika kita melihat ajaran Islam itu harus secara komprehensif, harus secara holistik. Tidak bisa hanya secara parsial saja. Misalnya seperti hadis ini kan seakan-akan larangan ya. Larangan kita itu tertawa dan lain sebagainya. Padahal tidak sebenarnya itu. Ya, intinya ya jangan sampai giflah lah, ibaratnya seperti itu. Jadi apa ada juga hadis yang lain itu apa itu khairus sururi sedekatun misalnya menyenangkan orang itu sedekah menyenangkan orang itu termasuk diantaranya ya tadi itu ceramah kok menjadikan orang senang sehingga dia datang ya dan lain sebagainya itu juga baik ya baik untuk apalagi kalau untuk orang awam ya untuk orang umum itu justru kalau nggak ceramah kalau nggak lucu itu malah kadang-kadang tuh malah nggak payu orang-orang malah nggak mau datang ke masjid kadang-kadang seperti itu baik jadi kita melihat harus melihat secara holistik harus melihat secara komprehensif harus semuanya dilihat kemudian ibaratkan juga jangan sampai ya jangan sampai tertawa ataupun bahan-bahan tertawan itu jangan sampai sifatnya mengolok-olok orang.
mengolok orang dan yang diolok itu tidak terima gitu loh. Tapi kalau mengolok orang yang diolok itu menerima karena memang diambil kelucuannya, ya bagi saya tidak apa-apa, seperti roasting lah. Ya, mengolok tapi sifatnya kan mengolok pakai untuk canda tuh, bukan menyakiti mengoloknya itu biasanya. Roastingnya kan seperti itu, tidak sampai mengolok yang saya menyakiti, beda loh ya, beda. Jadi kalau mengolok dengan seperti itu kan niatnya memang untuk apa ya? Untuk menertawai, tapi bukan menertawai yang sifatnya mengejek. Tapi justru itu kadang-kadang malah menertawai, sifatnya itu malah malah menyenangkan orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau seperti roasting itu, kalau memang jadi al umuru bima qasidiya, Mas Agung, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniati itu. Jika diniati memang untuk kebaikan dan lain sebagainya, tidak diniati untuk yang lain-lain, maka ya itu baik. Kalau diniati untuk yang lain-lain ya tidak baik. Yang pasti uh, kita tidak hanya bisa memahami, tidak bisa hanya memahami hadis atau Al-Quran dari sisi tekstual, tapi juga dari sisi kontekstualnya, tujuannya apa dan lain sebagainya. Seperti hadis layak keluar narojulun bi imroatin illa mahuma di mahromin. Tidak boleh berduaan antara laki-laki sama perempuan kecuali ada mahromnya, atau tidak boleh, tidaklah duduk dua orang melainkan yang ketiganya adalah setan. Ini kan kalau difahami secara tekstual kan kaku, ya. Bahkan juga masuk kalau dalam land itu misalnya ada sopir sama angka sama sama penumpangnya satu perempuan, ini masuk hadis ini kan begitu haram. Kan jadi Saudi itu kadang-kadang kan memahaminya secara tekstual. Padahal kan harus dipahami secara kontekstual toh. Apa secara kontekstualnya? Ya maksudnya adalah maksiat. Gitu loh. Rata-rata maksiat dilakukan oleh dua orang laki-laki sama perempuan. Ya, jadi meskipun yang bukan berduaan tapi berempatan atau bersepuluhan, tapi semuanya maksiat, semuanya pacaran, jadi tetap haram gitu loh. Bukan berarti tidak masuk dalam hadis itu. Jadi hadis itu tidak hanya dimaknai laki-laki dan perempuan berduaan, tidak hanya dimaknai dari situ. Tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya adalah untuk maksiat. Tapi kalau tujuannya tidak untuk maksiat, tidak apa-apa. Misalnya saja ada toko penjualnya perempuan, yang pembelinya laki-laki cuma satu, kan tidak masuk, ya tidak masuk hadis itu karena tujuannya bukan untuk maksiat, tujuannya dulu adalah untuk transaksi. Jadi harus dipahami seperti itu, maksudnya harus dipahami tujuannya itu apa gitu loh. Nah, dalam memahami hadis juga seperti itu, jangan hanya dimaknai secara secara lahiriah, tapi dimaknai tujuannya apa, kenapa kok Rasulullah tidak membolehkan. Jadi jangan hanya dimaknai secara tekstual, harus dimaknai secara kontekstual. Itu saya kira Mas Eko. Iya, matur nuwun sangat Ustaz. Mungkin dari pemaparan tadi, yang salah satu juga yang bisa saya ambil bahwa kalau kita mau memahami suatu ilmu memang perlunya seorang guru ya. Jadi kalau mungkin saya membaca sendiri dalam satu bab ini, kemudian saya menyimpulkan sendiri, mungkin akan jadinya kurang tepat akhirnya. Tapi alhamdulillah dengan kita adanya seorang yang bisa menjelaskan bagaimana apabila terjadi suatu perbedaan seperti bertentangan padahal tidak, kemudian dan seterusnya, dan apa yang kita tidak tahu secara tekstual tertulis namun kontekstualnya mungkin kita implementasinya seperti apa, itu mungkin yaitu mungkin salah satu yang bisa saya ambil. Terima kasih sangat Ustaz. Mungkin Ya. hadirin ada yang ingin bertanya kembali sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini. Oke, bila belum ada, mungkin kita dapat akhiri kajian pada pagi hari ini. Matur sangat Ustadz, mohon untuk berkenan memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustadz atas berkenan meluangkan waktu yang sangat berharga bagi kita semua. Kita akhiri kajian pada pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar.
Astagfirullah. Dan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekaligus karena sudah hampir di penghujung kitab ya Ustaz. Semoga ada berkenan untuk melanjutkan kajian dengan referensi yang lain ya Ustaz. Oh, Insya tak. Allah kemarin kemarin itu juga diusulkan sama temen suruh itu loh ngaji hadis-hadis qudsi biar tahu ya hadis-hadis qudsi. Jadi tapi sudah pernah belum Mas Agung ngaji hadis qudsi? Dari nanti, enten kitab napa ya Ustaz? Itu kemarin saya belum mencari, cuman kemarin Oh, disarankan kitabnya Hadratus Syekh Imam Ghazali itu ada katanya itu hadis-hadis qudsi itu. Jadi kumpulan hadis-hadis qudsi saja dalam satu kitab itu. Jadi isinya hadis qudsi tok. Ya, iya, hadis qudsi iya. itu yang dari Allah tetapi tidak melalui malaikat Jibril ya langsung kepada Rasulullah. Kalau Al-Qur'an kan melalui malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi itu kalimat dan maknanya dari Allah langsung kepada Rasulullah tidak melalui malaikat Jibril. Makanya misalnya kalau Allah Ta'ala mesti. Tapi hadis Mas Agung bukan Al-Qur'an. Iya, baik, betul sangat Ustaz. Tapi nggak tahu tergantung nanti lah ya, tergantung nanti. Iya, mungkin paling Saya ikut sehat, hadir lawan. saya terus sampai dengan Amin amin. seterusnya dan berikan waktu kesempatan untuk selalu bersamai kami ya, dalam kajian-kajian rutin kita. Matur nuwun sangat. Sekali lagi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.